Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Namun kali ini topik yang akan kita bahas adalah organ tubuh luar, alat ucap. Nah, kalau di pekan sebelumnya kita membahas tentang alat gerak dan juga membahas tentang panca indera, kali ini kita lanjut ke alat ucap ya. Namun sebelumnya kita ingat lagi, apa sih organ tubuh luar itu? Nah, organ tubuh luar merupakan organ tubuh manusia yang bisa dilihat secara visual atau bisa dilihat secara langsung. Contoh, hidung, telinga, mulut, mata, dan lain-lain ya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar. Nah, sekarang kita masuk ke alat ucap. Apa sih alat ucap itu? Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Nah, jadi alat ucap ini ya teman-teman, alat atau organ dalam tubuh manusia yang bisa menghasilkan suara. Nah, apa saja organ-organ yang terlibat di dalamnya? Yaitu ada paru-paru, ada laring, ada faring, rongga hidung, ada mulut, bibir, gigi, lidah, dan lain-lain. Jadi inilah organ-organ yang terlibat dalam alat ucap pada manusia. Teman-teman juga bisa lihat ya pada layar. Ini merupakan gambar bagian mulut hingga ke bagian tenggorokan manusia. Di situ teman-teman bisa lihat bagian mulut itu ada bibir, ada giginya, ya, ada lidah, lalu ada bagian langit-langit mulut kita ya. Nah, selanjutnya yang ke belakang, nah itu ada belakang lidah. Nah, dan juga kalau kita ke bawah, lihat ke bawah, ada pita suara. Nah, jadi suara kita itu dari pita suara ya teman-teman. Lalu keluar dari mulut kita dengan bantuan adanya lidah, gigi, bibir yang ada di dalam mulut kita. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan suatu kata itu bisa jelas ya, karena ada bantuan dari organ-organ dalam mulut kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alat ucap merupakan organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Oke, teman-teman? Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang paragraf dan tanda baca. Di pekan sebelumnya kita sudah pernah bahas ya teman-teman. Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 atau 7 kalimat. Dalam paragraf itu ada 2 bagian, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Salah satu ciri paragraf adalah adanya tulisan yang menjorok ke dalam. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada tulisan yang Bu Sukma beri tanda lingkaran berwarna merah. Nah, itu merupakan tanda satu paragraf. Jadi teman-teman harus pahami bagaimana bentuk paragraf itu. Oke ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tanda baca, titik, dan koma. Di pekan sebelumnya kita sudah pernah bahas ini juga ya teman-teman. Jadi, tanda baca titik biasanya digunakan pada akhir kalimat. Contoh, Fatih berjalan-jalan di Taman Bekapai bersama Arfa. Titik. Di Taman Bekapai banyak sekali pohon yang rindang. Nah, itu ada titik lagi. Angin yang bertiup menggoyang-goyangkan pepohonan yang ada di taman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tanda titik yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa satu kalimat.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, dalam paragraf ini ada 3 kalimat. Selanjutnya tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan di antara kata dalam perincian atau pembilangan. Contoh kalimatnya ini di dalam satu paragraf ya teman-teman. Pada hari Minggu, Malika diajak oleh ayah dan ibunya pergi ke kebun raya Balikpapan. Di sana Malika melihat banyak sekali jenis pepohonan, seperti pohon mahoni, pohon jati, pohon ulin, dan pohon yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tanda baca koma yang berwarna merah itu merupakan tanda koma. Jadi, dia memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, jadi ada nada dan intonasinya ya. Jadi kita bacanya itu ada jeda. Tidak langsung membaca satu kalimat full. Nah, jadi itu teman-teman cara membaca dan menuliskan tanda baca titik dan koma dalam satu paragraf. Selanjutnya teman-teman bisa buat ya kalimat ya dalam satu paragraf yang ada tanda baca titik dan komanya. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini ada satu contoh juga paragraf dan tanda baca ya. Ini merupakan satu contoh penulisan paragraf yang ada tanda baca titik dan komanya. Hari Sabtu yang lalu, Dina diajak ayah ke bandara. Mereka mengantar paman yang akan pulang ke Batam. Pagi-pagi mereka sudah sampai di bandara. Ayah, Dina, dan paman berangkat dengan mengendarai mobil. Di bandara ramai dengan orang-orang yang juga ingin pergi ke suatu tempat. Nah, ini ya teman-teman, contoh kalimat dalam satu paragraf dan tanda baca titik dan koma. Teman-teman bisa pahami ya penulisannya seperti apa? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Untuk teman-teman kelas 3, silahkan teman-teman tuliskan pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan tema alat ucap ya, sebanyak minimal 1 paragraf yang terdiri dari minimal 4 kalimat. Gunakan tanda baca titik dan koma. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bacakan pengalaman yang sudah teman-teman tulis saat recalling ya, dengan intonasi yang tepat. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya tugasnya hari ini. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Nusukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.